Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang nekat menikah dengan seorang lelaki dari negara lain yang ditemuinya di sebuah aplikasi kencan. Cinta dan ekspektasi telah berhasil membutakan sang wanita karena meski sejak awal lelaki tersebut telah menunjukkan banyak kejanggalan, entah bagaimana sang wanita tetap yakin untuk melanjutkan pernikahan dan hidup bersama lelaki asing itu. Sang wanita tidak pernah menyangka bahwa pilihannya itu kelak akan sangat ia sesali karena bukannya membawa kebahagiaan, justru menyeretnya ke dalam neraka atas nama pernikahan. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi begini kisahnya. Enen Cahyati atau yang lebih akrab disapa Enen. Enen ini merupakan seorang wanita berusia 47 tahun yang lahir pada tanggal 12 September 1970, tepatnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Enen tumbuh dan besar di keluarga dan lingkungan yang biasa-biasa saja. Tidak bisa dikatakan kaya raya, tetapi cukup untuk menyambung hidup sehari-harinya. Dari yang diketahui, Enen pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Hasanuddin. Dan dari pernikahannya itu, Enen pun dikaruniai dengan 3 orang buah hati. Namun, pernikahannya dengan Hasanuddin tersebut tidak berlangsung lama, karena pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai, entah apa alasannya. Setelah bercerai dengan suaminya itu, Enen kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya yang terletak di Jagakarsa. Saat itu, Enen juga membawa ketiga buah hatinya untuk tinggal bersama di rumah ibunya. Namun, meskipun Enen dan Hasanuddin telah bercerai, hubungan mereka masih terlihat baik, dan Hasanuddin pun masih bertanggung jawab secara finansial untuk ketiga buah hati mereka. Singkat cerita, di tahun 2014, Enen terdorong untuk mencari pasangan lagi. Saat itu, ia mencoba mendownload sebuah aplikasi kencan muslim yang bernama muslimah.com. Melalui aplikasi itu, Enen kemudian bertemu dengan seorang lelaki muslim berkebangsaan Amerika yang bernama Bilal Abdul Fatin atau yang lebih akrab disapa Bilal. Saat itu, Bilal memang sedang singgah di Indonesia karena memiliki suatu masalah di Amerika. Sebenarnya, sejak awal kepribadian Bilal dan identitasnya pun sudah sangat janggal dan meresahkan. Diketahui, lelaki itu bahkan berbohong kepada Enen tentang usianya, di mana ketika berkenalan dengan Enen, Bilal mengaku bahwa usianya masih 46 tahun, padahal kala itu dirinya telah mencapai usia 66 tahun. Suatu hari setelah beberapa waktu berbincang secara virtual melalui aplikasi muslimah.com, Bilal pun akhirnya mengajak Enen untuk bertemu di sebuah hotel yang terletak di Sarinah, Jakarta. Kala itu ternyata Bilal memang sedang menginap di hotel tersebut. Kemudian, begitu Enen datang di tempat itu, Bilal pun langsung mengajak Enen untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat itu, Enen sebenarnya sudah menolak dengan berkata bahwa dirinya tidak bisa pulang terlalu malam. Namun, Bilal tak mau menerima penolakan itu. Lelaki itu memaksa Enen untuk singgah lebih lama untuk mengobrol dengannya. Kemudian saat di dalam kamar, tiba-tiba saja Bilal mengajak Enen untuk menikah. Namun, sebelum Enen menjawab ajakan itu, Bilal menceritakan kepada Enen bahwa dirinya sudah menikah siri dengan seorang perempuan asal Indonesia juga yang bernama Vera. Enen yang mendengar hal itu, ia pun dengan tegas langsung menolak ajakan menikah dari lelaki itu. Enen punya prinsip, dirinya tidak ingin dipoligami apalagi dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain. Kemudian, Bilal yang mendapatkan penolakan dari Enen, ia pun seketika langsung marah bukan kepalang. Dengan tega, Bilal langsung membentak-bentak Enen dan mengusirnya dari kamarnya padahal posisinya saat itu, waktu telah menunjukkan tengah malam. Mendapatkan perlakuan kasar di pertemuan mereka pertama kali jelas membuat Enen sangat terkejut. Setelah itu, mereka pun akhirnya tak lagi berhubungan karena baik Bilal maupun Enen tidak ada lagi yang mencoba menghubungi satu sama lain. Kemudian, ternyata kisah mereka tidak berakhir sampai di situ saja. Karena seminggu setelah kejadian itu, tiba-tiba saja Bilal kembali menghubungi Enen untuk meminta bantuan.
Saat itu, rupanya Bilal baru saja ditangkap polisi atas dugaan KDRT yang dilakukannya kepada Vera, yaitu istri sirinya. Bahkan saking parahnya kekerasan yang dilakukannya kepada Vera, pengadilan sampai menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara kepada Bilal. Namun, entah manipulasi semacam apa yang telah dikatakan Bilal kepada Enen, tetapi yang pasti saat itu Enen malah jadi sangat bersimpati kepada Bilal. Kala itu, Enen bahkan tidak peduli bahwa Bilal dipenjara saat itu karena telah melakukan KDRT kepada Vera. Enen yang merasa kasihan kepada Bilal, ia pun akhirnya menjadi rutin untuk menjenguk Bilal dan membawakan berbagai makanan untuknya. Tak hanya itu, Enen juga meminjam uang ke sana kemari agar bisa membayar uang tebusan untuk Bilal, sehingga nantinya Bilal bisa dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani 3 tahun masa tahanan. Setelah beberapa bulan mengurus Bilal di penjara, di tahun 2015, tiba-tiba saja Enen meminta izin kepada keluarganya untuk menikahi Bilal yang masih mendekam di penjara. Sebenarnya, kala itu keluarga Enen merasa sangat ragu dan juga janggal karena melihat keputusan Enen yang sangat mendadak itu. Mantan suami Enen yakni Hasanuddin bahkan sampai-sampai mengira bahwa Enen ingin menikahi Bilal karena hartanya. Padahal pekerjaan saja Bilal tak punya, apalagi harta kekayaan. Singkat cerita, dengan nekat Enen pun benar-benar melangsungkan pernikahannya dengan Bilal secara sirih. Mereka melangsungkan pernikahan itu di dalam penjara tempat Bilal ditahan. Ibu Enen tak banyak berkomentar dengan keputusan Enen karena ia merasa bahwa Enen sudah cukup dewasa untuk menentukan hidupnya sendiri. Di samping itu, ketiga buah hatinya malah merasa bingung karena Enen menikah lagi tanpa meminta persetujuan mereka terlebih dahulu. Setelah menikah, Enen dan Bilal pun harus menjalani hubungan jarak jauh karena Bilal masih ditahan di penjara. Namun, meskipun hubungan begitu, perilaku-perilaku kasar Bilal mulai ditunjukkannya kepada Enen. Kala itu, hampir setiap hari Bilal cemburu kepada Enen. Ia menuduh Enen telah bertemu dengan laki-laki lain secara diam-diam. Mendengar itu, Enen pun mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya tak pernah berbuat macam-macam selama di luar. Namun, bukannya jadi merasa tenang. Pembelaan diri Enen kerap kali malah membuat Bilal semakin naik pitam dan semakin memaki-maki Enen. Bilal tak suka jika Enen menjawab ketika dirinya sedang marah, karena baginya itu berarti Enen telah tak hormat kepadanya dan meremehkannya sebagai seorang suami. Meskipun sejak awal pernikahan sudah diperlakukan secara tidak layak seperti itu, entah mengapa Enen masih saja setia dan penuh pengabdian kepada Bilal. Enen benar-benar menjalankan perintah Bilal dengan tidak keluar rumah selain untuk menjenguk suaminya di penjara. Bahkan tak hanya itu, Enen juga selalu berdoa dan beribadah dengan khusyuk untuk meminta kepada Tuhan agar Bilal bisa segera dibebaskan dari penjara. Singkat cerita, di tahun 2017, waktu yang ditunggu-tunggu oleh Enen akhirnya tiba juga. Bilal akhirnya bebas bersyarat dari penjara setelah menjalani hukuman kurungan selama kurang lebih 3 tahun. Saat itu, Enen sangat senang dan bersemangat dalam menyambut kebebasan Bilal. Dari penjara, dibawanyalah Bilal ke rumahnya yang berada di Jagakarsa untuk tinggal bersama dengan ibunya dan juga ketiga buah hatinya. Enen kira setelah bebas dari penjara, pertengkaran-pertengkaran tidak penting yang terjadi di antara mereka berdua tidak akan terjadi lagi. Namun, perkiraan Enen tidak sepenuhnya salah, karena nyatanya neraka yang sesungguhnya justru baru dimulai. Setelah bebas dari penjara, kekerasan yang Bilal lakukan kepada Enen tentu saja tak lagi hanya berupa bentakan atau makian saja, tetapi juga mulai merambah ke ranah fisik. Tak hanya itu, entah bagaimana caranya, Bilal pun seperti berusaha menjauhkan Enen dari keluarganya meskipun mereka tinggal di satu rumah. Perlahan, bagi keluarganya, Enen pun berubah seperti orang asing yang tidak lagi mereka kenal. Sosok yang semulanya ceria dan hangat, tiba-tiba saja jadi dingin dan pendiam. Enen benar-benar seperti robot yang hanya patuh kepada pemiliknya saja. Hingga pada suatu hari,
Bilal tiba-tiba saja mengajak Enen untuk pergi ke Bandung berdua saja, dan Enen pun seperti biasa menuruti kata suaminya. Saat itu, pikirnya mungkin Bilal ingin mengajaknya berbulan madu, mengingat mereka belum sempat melakukannya 3 tahun lalu. Kemudian, singkat cerita sampailah mereka di Bandung, tepatnya di Kota Kembang. Namun sayangnya, segala ekspektasi manis di kepala Enen harus kembali dikuburnya dalam-dalam. Karena bukannya mengajak Enen berjalan-jalan dan bersenang-senang di kota itu, Bilal malah memaksa Enen untuk mengemis di pinggir jalan sepanjang hari. Bahkan lebih gilanya, setiap kali Enen gagal menghasilkan uang ataupun uang yang dihasilkannya tidak sesuai dengan target Bilal, maka Bilal pun tak segan-segan akan menghajar Enen dan mengancam akan menghilangkan dirinya. Dan saat itu Enen merasa percaya bahwa ancaman Bilal itu bisa jadi bukan hanya sekadar ancaman biasa. Karena sebelumnya Bilal pernah membawa Enen ke sebuah sumur yang kedalamannya hampir mencapai 30 meter hanya untuk mengancam dirinya akan ditenggelamkan di dalam sana. Lalu setelah beberapa hari, Bilal pun kemudian menyadari bahwa menyuruh Enen untuk mengemis ternyata tidak cukup efektif untuk menghasilkan uang. Untuk itu Bilal pun mengubah strateginya. Di waktu senggang mereka, Bilal bertanya apakah Enen memiliki teman di daerah Bandung. Dan Enen pun dengan polosnya menjawab bahwa dirinya memiliki satu teman yang tinggal di kota itu. Mendengar jawaban Enen, ia pun langsung menyuruh Enen untuk meminjam uang kepada temannya itu. Sontak, Enen merasa kaget. Enen kira Bilal hanya bertanya saja atau ingin tahu kehidupan Enen. Tetapi lagi-lagi, Enen ternyata salah. Tujuan Bilal hanyalah untuk uang semata. Yang jadi masalah, saat itu kondisinya teman Enen baru saja terkena musibah karena salah satu buah hatinya sedang berjuang melawan kanker yang mana tentu saja membutuhkan banyak uang untuk pengobatan. Untuk itu, Enen pun berusaha menolak ide Bilal itu. Namun, seperti biasa Bilal mengamuk sejadi-jadinya karena Enen tak mau menuruti perintahnya. Akhirnya, karena takut kepada suaminya itu, Enen pun mencoba menebalkan wajah dan nekat mengajak Bilal untuk mendatangi rumah temannya guna meminjam uang. Saat sampai di rumah temannya, Enen pun langsung menyampaikan tujuannya sambil menahan malu. Lalu, seperti yang sudah diduga Enen sebelumnya, teman Enen pun menyampaikan permintaan maafnya kepada Enen karena tidak bisa meminjamkan uangnya terlebih dahulu karena dirinya pun baru saja mengeluarkan banyak uang untuk biaya pengobatan. Meskipun begitu, karena kasihan melihat kondisi Enen yang sudah dalam keadaan kotor dan dekil seperti tak tahu urus, temannya pun membuatkan Enen dan Bilal semangkuk lontong sayur karena memang teman Enen itu berjualan lontong sayur sehari-harinya. Melihat Enen yang gagal mendapatkan uang dan malah diberikan semangkuk lontong sayur, Bilal pun kembali naik pitam. Saat itu, ia langsung melemparkan lontong sayur pemberian teman Enen hingga tumpah tak tersisa. Dan di samping itu, Enen dan temannya pun sontak langsung terkejut dan berteriak seketika. Diperlakukan begitu di depan temannya, Enen yang merasa malu pun akhirnya tak mampu lagi menahan amarahnya. Ia langsung melampiaskan kepada Bilal. Melihat Enen yang langsung marah saat itu, Bilal pun juga langsung naik pitam. Seketika dihantamnya Enen habis-habisan di depan keluarga temannya. Saat itu, teman Enen sempat mengancam Bilal untuk mengadukannya ke kantor polisi agar Bilal berhenti menyerang Enen. Mendengar itu, Bilal pun semakin marah dan mengancam balik Enen beserta temannya itu, di mana Bilal mengatakan kepada mereka berdua bahwa dirinya akan menghabisi keduanya jika mereka berani melaporkannya kepada polisi. Kemudian, setelah mengatakan hal itu, Bilal pun menarik Enen secara keras dan membawanya pulang untuk kembali ke Jakarta. Saat sudah berada di Jakarta, Enen tiba-tiba saja sakit parah secara fisik dan mengalami trauma mental yang sangat luar biasa. Kala itu, tubuhnya merasa panas, menggigil, dan menguning. Ia ketika diajak bicara pun Enen tak merespon sama sekali. Melihat keadaan Enen yang memprihatinkan itu, ketiga buah hatinya pun akhirnya membawa Enen ke rumah sakit. Dan ternyata kondisi Enen sangat parah sehingga harus mendapatkan perawatan intensif saat berada di sana. Bahkan ia juga harus dipindah rawat karena tak kunjung membaik setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit sebelumnya.
Mengetahui hal itu, keluarga besar Enen pun langsung berkumpul dan membicarakan hubungan Enen dan juga Bilal. Dan setelah berumbuk, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengusir Bilal dari rumahnya karena dianggap telah membahayakan Enen, meskipun saat itu mereka belum tahu seperti apa kejadian persisnya. Beberapa hari setelah Bilal pergi, Enen akhirnya menceritakan kepada keluarganya tentang apa saja yang telah Bilal lakukan kepadanya selama di Bandung. Yang mana hal itu pun membuat keluarganya menjadi marah sekaligus bersimpati atas apa yang terjadi kepada Enen. Namun, ketika Enen sedang menceritakan kegelisahan hatinya itu kepada keluarganya, tiba-tiba saja Bilal datang lagi ke rumah sakit untuk menjenguk Enen dan meminta maaf kepada dirinya. Bahkan, dengan tidak tahu malunya, Bilal meminta Enen untuk kembali kepada dirinya. Melihat kelakuan Bilal itu, keluarga Enen tentu saja langsung emosi dan hendak mengusirnya lagi. Namun, entah apa yang ada di pikiran Enen saat itu. Wanita itu tiba-tiba saja malah kembali luluh kepada Bilal dan berkata kepada keluarganya, ia ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada pria itu. Mendengar Enen sendiri yang berkata seperti itu, keluarganya pun mau tak mau membiarkan Enen kembali kepada Bilal karena tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian, setelah dimaafkan oleh Enen, bukannya berubah, Bilal malah menjadi semakin buas. Hingga suatu hari, ketika Enen baru saja pulang dari rumah sakit, dan saat itu mereka baru selesai sholat berjamaah, Bilal tiba-tiba saja menampar Enen dengan sangat kencang hingga membuat rahangnya menjadi patah. Dan gilanya, ketika melihat Enen menggelepar kesakitan di lantai, Bilal malah kabur untuk pergi keluar rumah. Hingga akhirnya Enen pun baru bisa ditolong ketika salah satu buah hatinya melihat dirinya. Saat menolong ibunya itu, buah hati Enen pun memaksa Enen untuk berpisah saja dengan lelaki itu. Namun Enen tetap saja tidak mau. Kepada buah hatinya, Enen berkata bahwa ia percaya Bilal akan berubah suatu saat nanti. Singkat cerita, setelah kejadian itu beberapa waktu kemudian, tepatnya di awal tahun 2018, Bilal mengajak Enen untuk pergi ke Bali dan lagi-lagi Enen setuju dengan ajakan itu. Saat berada di Bali, Enen pun diperlakukan sama seperti ia diperlakukan di Bandung, yaitu dipaksa untuk mengemis dan mencari uang. Namun kali ini tak hanya sampai di situ saja. Suatu waktu ketika di Bali, tiba-tiba saja Bilal menuduh Enen berselingkuh dengan laki-laki yang ada di unit kamar sebelah ketika Bilal tidak berada di sana. Tidak jelas apa alasan Bilal menuduh Enen seperti itu, tetapi tindakan yang dilakukannya kepada Enen setelahnya jelas sangat di luar nalar. Bilal mengunci Enen dari luar kamar setiap kali dirinya pergi dan membiarkan Enen kelaparan seharian. Dan gilanya, hal itu tak hanya Bilal lakukan satu kali saja, melainkan terus-menerus di hari-hari berikutnya. Tak kuat lagi menghadapi kelakuan Bilal, Enen pun nekat kabur dari penginapan itu, entah bagaimana caranya. Setelah berhasil keluar dari kamar penginapannya, Enen berlari menuju ke arah terminal dan kemudian bersembunyi sambil menangis di sana karena tak tahu bagaimana caranya kembali ke Jakarta, mengingat dirinya tak memiliki uang sama sekali. Akhirnya bantuan datang kepada Enen. Saat itu ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya mengapa dirinya menangis sendirian di terminal. Lalu Enen pun menceritakan kondisinya kepada orang asing itu, dan orang itu pun membantu Enen dengan mencoba menghubungi keluarga Enen yang ada di Jakarta. Mendengar kondisi Enen, mantan suaminya pun akhirnya membantu Enen dengan mengirimkan sejumlah uang kepada Enen melalui orang yang membantunya sebelumnya. Dengan uang itu akhirnya Enen pun bisa pulang ke Jakarta dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Baru saja sebentar Enen merasakan kebebasan. Tiba-tiba sekitar 2 minggu kemudian, tepatnya di sore hari ketika Enen baru saja selesai salat asar, Bilal muncul begitu saja. Dan saat itu ia mengetuk pintu rumah Enen. Saat itu Enen sudah ketakutan. Tetapi Enen tidak berani melaporkan Bilal ke polisi karena ingat dengan ancaman Bilal kepadanya tempo lalu. Namun, tidak seperti yang dibayangkan Enen. Ternyata Bilal datang ke rumah Enen bukan untuk memarahi atau menyerangnya, melainkan untuk memberi Enen dan keluarganya uang sebesar 50 juta rupiah.
Entah dari mana uang tersebut berasal, yang jelas ia memberikannya secara cuma-cuma. Kemudian setelahnya tanpa rasa bersalah dan seolah tak terjadi apa-apa, Bilal mengajak Enen untuk ikut dalam perjalanan bisnis yang disebutnya yang bertujuan ke Kamboja, Singapura, dan juga Malaysia. Mendengar ajakan itu, Enen masih terguncang. Ia masih ragu-ragu dalam mengiyakan ajakan Bilal. Apalagi mereka akan pergi ke negara lain yang mana itu berarti jika suatu saat di sana Bilal berulah lagi, Enen tentu tidak bisa kabur lagi dari Bilal. Di lain sisi, keluarga Enen juga sudah memperingati dan membujuk Enen agar tidak pergi bersama pria itu. Namun, di samping itu Bilal juga tetap keras kepala memaksa dan merayu Enen hingga akhirnya entah karena takut atau telah terbujuk sepenuhnya, Enen pun setuju untuk mengikuti Bilal pergi ke negara lain. Singkat cerita, pada tanggal 15 Maret 2018, Enen dan Bilal pun akhirnya berangkat menuju Kamboja. Sebelum berangkat, Enen diantar ke bandara oleh keluarganya, termasuk juga ketiga buah hatinya. Bahkan kala itu Enen sempat memeluk putri bungsunya dan berjanji akan pulang 4 hari lagi. Setelah pesawatnya lepas landas, keluarga Enen pun kemudian tidak pernah lagi bisa menghubungi Enen. Namun, saat itu mereka masih mencoba berpikir positif. Mungkin saja Enen tidak memiliki pulsa atau kehilangan sinyal saat berada di Kamboja. Sementara itu, memang tidak ada catatan mengenai kemana saja Bilal membawa Enen selama di Kamboja. Namun, pada tanggal 19 Maret 2018, sekitar 4 hari setelah mereka terbang ke Kamboja dari Indonesia, diketahui Bilal mengajak Enen untuk check-in di sebuah hotel yang bernama Hampton Suite Hotel. Kemudian, begitu keduanya masuk ke dalam kamar yang telah mereka pesan di hotel itu, diketahui Enen dan Bilal tiba-tiba terlibat pertengkaran hebat yang berujung pada kemarahan Bilal. Di tengah pertengkaran itu, Bilal yang murka pun langsung gelap mata dan mulai menyerang Enen secara habis-habisan. Tak hanya itu, ketika Enen sudah lemah tak berdaya, Bilal pun langsung mencengkram leher Enen dengan sekuat tenaga hingga Enen mengalami kesulitan bernafas. Tak berhenti sampai di situ saja, Bilal pun kemudian juga mengambil senjata tajam yang ia simpan di sakunya, lalu ia menyayat nadi Enen menggunakan benda itu. Seketika cairan merah pun keluar dari tubuh Enen, dan tak perlu waktu lama, Enen pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tangan suaminya itu. Mengetahui bahwa Enen sudah meninggal, Bilal pun kemudian melarikan diri dengan membawa semua tas yang berisi kartu-kartu identitas dirinya dan juga milik Enen. Singkat cerita, 3 hari kemudian tepatnya pada tanggal 21 Maret 2018, petugas hotel pun berniat mendatangi kamar Bilal dan juga Enen untuk membersihkan kamar itu karena memang waktu menginap mereka seharusnya sudah habis. Begitu sang pegawai masuk ke dalam kamar, terkejutlah dia karena melihat Enen telah tergeletak tak bernyawa di kamar hotel itu dengan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan, lengkap dengan bau yang menyengat yang memenuhi seisi kamar. Pegawai itu pun langsung bergerak cepat lalu menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan apa yang dia lihat. Pihak kepolisian yang menanggapi laporan itu, tak butuh waktu lama mereka pun langsung datang ke TKP dan melakukan penyelidikan. Mulanya sangat sulit bagi para polisi untuk mengidentifikasi identitas Enen karena jasadnya sudah membusuk dan tak ditemukan apapun di dalam kamar itu. Untungnya, ketika petugas forensik sedang melakukan otopsi pada jasad Enen, mereka menemukan selipan fotokopi KTP yang sudah dilipat di saku baju Enen. Setelah itu, kemudian polisi merilis laporan investigasinya. Kasus Enen pun seketika langsung menggemparkan masyarakat Kamboja, apalagi saat itu pelakunya masih berstatus buron sehingga bisa saja mengancam mereka. Mendapatkan kabar tentang kejadian ini, Kedutaan Indonesia di Kamboja pun langsung menghubungi keluarga Enen untuk menyampaikan kabar duka tersebut.
Berbagai perasaan pun berkecambuk di hati keluarga Enen ketika menerima berita tentang Enen. Ada marah, sedih, hingga menyesal karena mereka gagal membujuk Enen untuk tidak ikut bersama suaminya ke Kamboja. Sayang, meski sangat ingin melihat Enen untuk terakhir kalinya, pihak keluarga tetap tak bisa melakukannya karena terkendala biaya. Mereka tidak bisa terbang langsung ke Kamboja di hari itu juga, dan tidak bisa juga mengirim jasad Enen untuk dipulangkan ke Indonesia karena biayanya sangatlah mahal. Sementara itu, Bilal Abdul Fatin selaku pelaku sayangnya belum juga diadili hingga saat ini karena masih berstatus buron dan berkeliaran entah di mana keberadaannya. Sampai saat ini juga, pihak keluarga pun masih terus mencari keadilan dan berusaha agar kasus ini tetap menjadi perhatian publik sehingga Enen dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan keadilan yang mereka nantikan.